Tetapi dia disebut orang yang bodoh. Kenapa? Saudara-saudara, mengapa Yesus bukan saja tidak memujinya tetapi menyebutnya bodoh? Karena dikatakan sebab ia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan ia tidak kaya di hadapan Allah. Mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara, untuk memahami penilaian tersebut, kita harus melihat kenapa Yesus memberi perumpamaan ini. Dikatakan ada orang yang rebutan warisan dengan saudaranya, datang kepada Tuhan untuk bilangin saudara saya Tuhan, supaya dia berbagi warisan dengan saya. Jadi ada saudara rebutan warisan, lalu Yesus katakan, aku bukan hakim, bukan jaksa, bukan juri di antara kamu, tetapi kamu harus waspada terhadap ketamakan dan sifat menggantungkan diri pada kekayaan. Itu yang Tuhan cemaskan, bukan cemaskan, mengajak kita untuk berwaspada. Saudara-saudara, bicara soal kekayaan itu sangat dekat dengan sifat menggantungkan diri pada kekayaan. Dan kalau kita bergantung pada kekayaan, maka kita akan menjadi tamak. Kita ingin semakin banyak kekayaan itu kita miliki supaya kita bisa semakin mantap bergantung kepadanya. Dan ini yang menurut Yesus adalah sikap yang bodoh. Nah, saudara-saudara, hidup yang mengandalkan kekayaan, terus terang saya mengamati bahwa masyarakat di Indonesia cenderung menjadi masyarakat yang mengagung-agungkan kekayaan, atau dengan kata lain termasuk masyarakat materialistis. Saudara-saudara, jangan salah, yang saya bicarakan di sini masyarakat. Saya tidak menuduh pribadi per pribadi, matre kamu, matre enggak gitu. Masyarakat, kita hidup di tengah masyarakat yang mengagung-agungkan materi. Tapi masyarakat kan terdiri dari orang-orangnya ya kita juga ya. Saudara-saudara, apalagi ketika saya membandingkan dengan masyarakat di Eropa, terasa sekali bagaimana di Indonesia itu tekanan untuk tampil keren, orang dinilai dari materinya itu lebih terasa. Ambil contoh saudara-saudara, kalau anak Anda datang lulus SMA bilang mau sekolah jurusannya misalnya jurusan yang tidak terlalu menghasilkan uang, saudara-saudara biasanya orang tuanya setuju nggak? Biasanya enggak. Kalau misalnya anaknya bilangnya saya mau jadi yang nggak menghasilkan uang, apa saudara-saudara? Berarti saya salah ngomong lagi ya, kalau bilang guru gitu ya, padahal guru sekarang duitnya juga banyak. Dia jadi pendeta gitu ya, tapi udah biasa ya, udah sering dengar contoh mau jadi pendeta orang tuanya nggak kasih. Tapi itu sering kali orang tua setidaknya menganjurkan anak, kamu cari sekolah jangan bahas soal apa yang kamu mau deh, cari sekolah yang cepat lulus. Kalau lulus cepat dapat kerja dan gajinya besar, biasanya begitu. Atau saudara-saudara ambil contoh lain deh. Kalau misalnya anak saudara datang ke rumah bawa pacarnya naik angkot gitu ya, biasanya orang tua nggak begitu berseri-seri dibandingkan kalau pacar anaknya ini datang naik mobil mewah gitu ya. Biasanya lebih gimana gitu, lebih senang lah. Saudara-saudara, mungkin tanpa sadar kita telah menjadi masyarakat yang materialistis dan kita menjadi pribadi yang menilai manusia dari kekayaan, dari harta benda. Saudara-saudara, dan yang menarik lagi, kemarin saya di tengah studi beneran ya saudara-saudara, kerja keras. Saya sempat jalan-jalannya sebentar, studinya lama. Jadi saya jalan-jalan ke Paris, nemenin orang saudara-saudara, dan dia mengajak masuk ke toko-toko mewah ya. Saya juga mau masuk aja, penasaran. Yang menarik, di toko-toko barang bermerek, hampir di setiap toko barang bermerek itu ada penjaga toko yang orang Indonesia. Kenapa saudara-saudara? Karena orang Indonesia kalau ke Paris, kalau ke Eropa pasti borong barang bermerek. Padahal orang di Eropa sendiri nggak begitu peduli dengan barang bermerek. Andai kata pun punya, paling punya karena bagus, bukan karena mereknya. Dan punya juga cukup satu, nggak usah sampai selemari gitu.
Saudara itu kalau pergi ke, saya sempat juga ke Galeri Lafayette, ada tax refund, di bagian tax refund ada yang khusus buat orang Indonesia. Ya tentu juga ada yang buat orang Cina, orang Korea, orang Arab, ada juga sih. Tapi sebenarnya mau mengatakan bangsa Indonesia yang katanya dunia ketiga, ekonomi berkembang lalu kempis lagi ini, ternyata burju juga ya. Dan saudara ini mau menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang sangat penting dengan penampilan, dengan segala merek, dengan segala pencapaian-pencapaian materi. Dan akibatnya kita menilai orang juga dari materi. Saudara, bukan berarti karena kita lebih buruk daripada orang Eropa atau orang Eropa lebih pintar, lebih hebat daripada kita, saya bisa memahami kita ini memang masuk dalam negara yang sedang berkembang, lagi baru merasakan manisnya hasil pembangunan ya. Namanya juga kalau orang baru mau kaya atau orang kaya baru kan lagi senang-senangnya ya, baru punya duit kan, baru punya duit disuruh nabung, suruh hemat, suruh makan di kantin gitu kan. Biasa kan kita kalau baru terima gaji itu kita makan enak gitu, itu kan wajar ya. Jadi ini memang sebagai bangsa, sebagai masyarakat kita ini baru merasakan nikmatnya naik kelas. Lalu makanya kita mau menikmati dan akibatnya kita mengejar kenikmatan itu. Di sisi lain, kita juga punya pemerintah yang tidak terlalu bisa diandalkan. Pemerintah yang tidak menjamin pendidikan, tidak menjamin akses kesehatan, tidak memberikan tempat tinggal, tidak menjamin dana pensiun dan sebagainya. Akibatnya kita harus berjuang sendiri. Akibatnya kita harus cari uang yang banyak supaya kalau kita sakit kita punya uang, kalau kita punya anak bisa kita sekolahkan, kalau kita tua dan pensiun kita nggak akan mati kelaparan. Dan itu akibatnya kita menjadi bangsa yang masih mengejar uang, mengandalkan jaminan kekayaan. Dan juga ada faktor lain, kita adalah masyarakat yang tidak individualis. Kita masyarakat yang berbagi. Saudara-saudara, orang makan bikin Indomie aja difoto, di-share gitu ya. Indomie saudara, gimana kalau makan, apalagi makan makanan yang mewah ya, difoto, diedit yang bagus gitu. Suka berbagi. Ya, punya mobil baru difoto, rumah baru difoto. Akibatnya memang kalau orang jadi merasa, kok saya nggak punya sebanyak dia ya, saya juga harus, maka bersaing, ada iri hati, ada keinginan untuk punya lebih. Nah, ketika hidup kita dikondisikan untuk sangat mengandalkan uang dan juga untuk memamerkan apa yang kita miliki, maka tidak heran dengan mudah kita menjadi masyarakat yang juga tamak, serakah, tidak pernah mengenal kata cukup. Dan ini yang menurut Yesus sikap yang bodoh. Kenapa bodoh saudara-saudara? Karena kita menjadi seperti keledai yang berjalan mengejar wortel tapi tidak pernah mendapat. Kita akan menghabiskan masa muda kita, masa dewasa kita, dan menyesali masa tua kita karena kita sibuk menghabiskan usia kita mengejar uang, menimbun uang, bukan mencari perkara yang di atas, bukan mencari sesuatu yang menyenangkan jiwa kita, yang membawa damai sejahtera. Saya beberapa kali kalau memimpin persekutuan pemuda, lalu topik yang nyerempet-nyerempet, lalu saya tanya, apa tujuan kalian, apa cita-cita kalian kalau kalian dewasa? Jawabnya sebagian besar dalam berbagai bentuk variasi adalah pengen jadi orang yang berhasil alias kaya. Saya tanya, kenapa pengen jadi orang kaya? Apa itu tujuan hidup? Maka jawabannya ya, yang baik nih jawabannya yang religius, supaya saya bisa menolong orang, supaya saya bisa membantu orang. Saudara-saudara pernah nggak mengamati orang yang sungguh-sungguh membantu sesamanya, yang sungguh-sungguh pergi ke pelosok, berbagi berkat, menjadi suluh, menjadi pelita di tempat-tempat yang gelap, tidak pernah melakukannya karena sudah kebanyakan uang. Orang yang menolong, berbagi berkat, mereka melakukannya seringkali justru dari kekurangannya. Dan justru orang-orang yang terpanggil dan mengikuti panggilan untuk menjadi berkat bagi sesamanya, di situ Tuhan memberikan berkat bukan untuk dia, tapi untuk disalurkan. Dan kalau saudara bilang, kalau ada orang yang mengatakan saya mau jadi kaya supaya bisa menolong orang, maka saya mau tanya, kapan kaya itu? Sekarang ini kita sudah dianggap kaya oleh banyak saudara kita sebangsa setanah air yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau saudara mau mengatakan sampai saya punya cukup lebih, kapan? Kenapa saudara-saudara? Manusia sulit untuk merasa cukup, apalagi merasa kelebihan. Bahkan sampai
Saudara sampai usia lanjut sekalipun orang masih tetap merasa kalau bisa lebih, kalau bisa nambah, ya kenapa enggak? Nah, tapi saudara-saudara, masalahnya itu sekali lagi adalah sikap yang bodoh. Karena kita hidup hanya sekali, dan kita hidup bukan untuk bekerja keras pagi siang malam membanting tulang, mengorbankan kesehatan, mengorbankan waktu dengan keluarga untuk mengumpulkan uang supaya kita bisa membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, supaya kita dikagumi oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu kan ada perkataannya gitu ya. We spend money, we don't have to buy things we don't need to please the people we don't like. Dan itu yang seringkali terjadi buat gengsi, buat jaminan keamanan. Padahal hidup kita sementara. Dan orang kaya ini ketika dia sudah merasa cukup, dia lebih dari kita ya, dia bisa merasa cukup. Ketika dia sudah merasa cukup, dia katakan, sekarang jiwaku istirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang. Lalu dia mati, saudara-saudara.